Halo sahabat syukur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan bersyukur. Syukur adalah gula, bahagia adalah semut. Kalau mau bahagia, syukur. Biar kebahagiaannya datang sebagaimana semut mendatangi gula. Tidak perlu bingung mencari kebahagiaan. Cari aja syukur, digali bukan dicari. Syukur itu sudah banyak sekali hal-hal yang bisa disyukuri kalau kita bisa menggali syukur itu. Begitu. Sudah berapa lama ya nggak bikin video, nggak ada yang nyari juga, siapa juga yang cari. Tentang syukur itu untuk mengingatkan diri saya sendiri. Syukur itu dulu ya, enggak dulu sampai sekarang pun, dalam acara nikahan, dalam acara ceramah, upacara, khutbah, acara negara, semua di Indonesia ini ya, itu diawali dengan syukur. Alhamdulillah, sholawat, biasanya gitu, paling enggak untuk orang Islam. Kalaupun bukan Islam, Kristen atau Buddha, itu sepertinya syukur itu puji Tuhan. Syukur itu juga disematkan. Pikiran saya waktu itu ketika apalagi tahlil ya, tahlil itu kan acara sunat, acara apa, ketika datang sambutan syukur gini-gini panjang gitu, terlalu panjang, kok basa-basi gitu. Menurut saya waktu itu syukur itu kok basa-basi, banyak basa-basinya gitu. Lambat laun, oh bener ya, enggak, syukur itu enggak basa-basi. Syukur karena sehat, syukur karena masih ada usia, masih lapang, masih sehat, masih lapang, masih diberi hidup. Itu modal utama untuk bersyukur, modal utama untuk bekerja. Dari perspektif ini, orang banyak bilang mau usaha atau mau kerja tapi nggak punya modal. Lah, hidup itu kan modal, sehat itu kan modal, waktu 24 jam itu kan modal. Apakah itu sudah efektif digunakan? Apakah itu sudah benar-benar dimanfaatkan gitu? Misalkan gini, bayangkan aja lah, saya pernah membayangkan seperti ini juga. Ini coba teman-teman bayangkan, misalkan teman-teman ketemu dengan orang yang super kaya, dia punya kapital yang melimpah. Anda punya kesempatan untuk bertemu dia. Terus apa yang bisa sampean tawarkan ke orang tersebut? Apa yang bisa sampean tawarkan yang bisa membuat dia percaya agar dia memberi modal ke Anda? Kalau pertanyaan itu bisa dijawab, oh skill saya ini yang saya tawarkan, kalau saya diberi modal akan gini. Kalau itu ada, ya itu berarti Anda menemukan apa? Berarti sampean menemukan nilai diri Anda di situ. Kalau belum, ya ayo dicari. Ini paradoks dalam dunia kerja ya. Saya kemarin itu dimintai tolong untuk mencari orang yang bisa berbahasa Mandarin. Orang yang bisa berbahasa Mandarin dengan gaji sekian. Jadi patokannya saya, bahasa Mandarinnya minimal mendekati saya dan cara berpikirnya juga mendekati saya. Saya kan sudah 10 tahun kerja, pengalaman lah gitu. Jadi paling tidak cari orang yang mungkin 2 atau 3 tahun atau 5 tahun pengalaman. Saya komunikasi lah, cari-cari menghubungi teman-teman yang punya kenalan seperti itu. Terus nyambung dengan 2 orang teman satu kampus, dia sekarang kerja di Jakarta. Saya tanya, pernah ada nggak istilahnya 2 variabel lah, ada nggak karyawan baru yang punya 2 variabel ini? Variabel pertama yang bahasa Mandarinnya oke, dan cara berpikirnya oke, bisa kerja gitu lah. Mandarin oke, bisa kerja. Ada enggak selama ini fresh graduate, ada enggak yang seperti itu?
nggak mungkin ada, katanya gitu. Saya juga begitu, nggak pernah menemukan fresh graduate yang siap pakai secara kemampuan Mandarin dan kemampuan berpikirnya, kemampuan cara kerjanya lah gitu. Ya pasti nonton, pasti diarahkan dulu, ya sebagaimana saya dulu, nggak mungkin lulus langsung jadi kan, nggak mungkin lah. Itu menjadi PR. Jadi perekrut itu kesulitan mencari orang, sedangkan perekrut mencari pekerja yang sesuai yang diharapkan itu susah, kesulitan. Itu terjadi juga di luar sana. Di luar sana orang mencari kerja itu susah, katanya nggak ada kerjaan, susah mencari kerja. Nah ini ketemunya di mana? Pekerjaan bagaimana yang susah dicari itu yang seperti apa? Kalau yang bayarnya gede tapi kerjanya santai, ya mana ada. Terus bagi perusahaan, cari orang pinter baru lulus, gajinya standar, tapi langsung yang paling pinter, yang bisa langsung dipakai kerja, ya mana ada. Ya semua harus ketemu titik tengahnya. Ini ngelambiar kemana-mana. Jadi ya nggak tahu runutannya gimana. Kalau semua itu, kalau kembali ke syukur itu nanti ketemu nanti. Oh, kembali ke syukur, oh saya punya ini, saya dianugerahi ini, rasa berkelimpahan itu ada. Nggak ada rasa kekurangan, nggak ada rasa, ya mengeluh itu ada, tapi dari mengeluh itu, oh saya akan melakukan ini yang saya kuati, ini yang saya itu ada ketika mempunyai kebiasaan terlatih untuk bersyukur. Ya saya ngomong gini bukan berarti saya sudah terlatih, ya masih berlatih juga. Di bersyukur itu sejak 2023 saya memfokuskan diri, benar-benar memperhatikan bagaimana sikap saya untuk bersyukur. Saya benar-benar melatih bersyukur, setiap hari menulis. Ya menulis itu membantu untuk mengingat, oh alhamdulillah hari ini bisa itu, aku hidup punya ini, punya itu. Minimal yang lagunya Raihan itu loh, 5 perkara sebelum 5 perkara, minimal itu. Kalau itu dikali diekspor banyak sekali. Hidup sebelum mati, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua. Jadi kalau masih punya 5 itu, 5-5-nya masih ada pada saya. 5-5-nya masih ada pada saya. Ya, kekayaan relatif lah ya. Meskipun misal saya sudah tua, masih ada 4. Misal saya sudah, selama masih ada 1 kehidupan, 4 yang lain masih ada lah, masih ada kesempatan untuk ada. Kalau 1 hidup itu sudah nggak ada, udah hal lainnya sudah mati, sudah nggak ada gitu. Oke, gitu dulu, kita loncat ke sana kemari, tapi intinya disyukur. Ayo bersyukur teman-teman. Saya sampai pada kesimpulan seperti ini, cara terbaik untuk menolong diri sendiri dan orang lain itu adalah bersyukur. Ketika diri bisa bersyukur, berarti nggak terlalu mengeluh, tidak terlalu menerima lah, lebih menerima, juga berusaha. Kalau itu ditularkan ke orang-orang lain, nggak ada orang mengeluh, nggak ada orang yang mengeluh tanpa tindakan, ya mengeluh doang tanpa mengeluh tapi malas. Nah itu bukannya kayak gitu. Dengan bersyukur ya kita mengeluh, oke, manusiawi, tapi ada sesuatu yang dilakukan. Begitu, nggak gampang kecewa. Kalau gampang, sudah terlatih bersyukur, nggak gampang kecewa. Nggak berhasil melakukan sesuatu, nggak berhasil mengusahakan sesuatu, ya berusaha lagi. Masih banyak hal yang bisa disyukuri ya. Gagal berusaha lagi, nggak berhasil berusaha lagi gitu. Lebih gampang move on kalau bersyukur itu, nggak gampang baperan. Oke, terima kasih.
video ini sekaligus pamer punya ruangan baru, ding 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 ding, punya ruangan baru untuk nulis, untuk belajar, untuk kerja gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.